Jumpa lagi para reformers birokrasi yang saya cintai. Tema kita kali ini membahas sepintas mengenai 3 strategi membangun sistem pelayanan pemerintahan yang berbasis digital. Momentum untuk mentransformasi diri sistem pelayanan kita ke sistem pelayanan yang berbasis digital itu juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden yang kita kenal dengan istilah 5 arahan Presiden mengenai transformasi digital yang dilakukan pada rapat terbatas di hari Senin tanggal 38 tahun 2020 di Istana Merdeka, Jakarta, di mana inti daripada 5 arahan Presiden tersebut maka diminta kepada semua lembaga pemerintahan termasuk tentu pemerintah daerah agar segera mungkin melakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital serta percepatan penyediaan layanan yang tentu berbasis internet. Namun itu juga perlu dibarengi dengan mempersiapkan roadmap transportasi digital di sektor-sektor yang bersifat strategik, termasuk tentu aspek pelayanannya. Yang ketiga, arahan beliau adalah percepat integrasi pusat data nasional. Yang keempat, siapkan kebutuhan SDM bertalenta digital. Dan yang terakhir adalah siapkan regulasinya, termasuk skema-skema pendanaan dan pembiayaannya. Nah, tentu arahan ini memiliki dasar kebijakan yang kemudian harus bisa sesegera mungkin direspon oleh terutama pemerintah daerah untuk mulai memperluas layanan mereka, tidak hanya berkaitan dengan aspek kualitas, tetapi prinsip pelayanan publik itu bisa mungkin bersifat cepat, tepat, murah, dan mudah diakses. Karena itu jawabannya adalah bagaimana mempersiapkan sistem pemerintahan berbasis digital khususnya berkaitan dengan pelayanan sebagai tugas pokok pemerintah. Jadi secara umum kita bisa menilai bahwa tugas pokok pemerintah itu mengatur dan melayani. Nah, kita bicara hari ini fokus pada aspek pelayanan. Nah, tentu ini payungnya kita harus lihat dalam perspektif pemerintahan yang berbasis digital. Nah, pemerintahan yang berbasis digital ini itu banyak memberikan definisi. Salah satunya mendefinisikan sebagai pemerintahan yang menggunakan teknologi digital untuk menyediakan layanan kepada publik atau kepada warga dan sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dengan cara bagaimana menyesuaikan diri dengan ketersediaan tentu data dan informasi serta basis digital dan berupaya untuk senantiasa menjaga stabilitas pengelolaan berbagai sektor publik dan informasi. Nah, penggunaan data dan informasi yang tentu harus disesuaikan dengan kriteria tata kelola yang baik dengan mempertimbangkan bagaimana supaya terjadi peningkatan efektivitas tentu dengan penyediaan data yang mudah diakses oleh publik atau masyarakat, dan paling terpenting di dalam pelayanan itu adalah mendorong adanya partisipasi publik yang tentu lebih luas karena berbasis pada digital. Jadi maksud dari pengembangan pemerintahan berbasis digital itu kaitannya dengan pelayanan. Paling tidak pertama adalah pemerintah berupaya untuk mendorong dan mereformasi penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi efektif ini bermakna bahwa betul-betul sesuai dengan keinginan masyarakat dan sekaligus mampu memberikan solusi bagi urusan-urusan masyarakat yang dibutuhkan kepada pemerintah. Yang kedua adalah mempromosikan manajemen dan layanan birokrasi untuk menggunakan platform digital
untuk mencapai tujuan pemerintahan yang berbasis digital, yang data dan sistem operasionalnya itu dipandang bisa aman, efektif, cepat terhubung, terbuka, dan transparan. Nah, pertanyaan yang penting untuk diajukan adalah mengapa penting mentransformasi sistem pelayanan publik dari pemerintah itu kepada masyarakat dengan berbasis digital. Karena kita menyadari bahwa dengan menggunakan sistem pelayanan yang bersifat manual, maka tentu banyak hal yang tidak bisa direvolusi dengan cepat tanpa memanfaatkan digital, terutama berkaitan dengan aspek munculnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sogokan. Itu yang paling penting saya kira, yang kemudian berimplikasi pada mahalnya biaya pelayanan. Yang kedua tentu kecepatan. Karena dengan berbasis manual, maka sistem pelayanannya harus satu persatu. Tapi yang berbasis pada digital, maka bisa dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan secara simultan. Kemudian ketepatan, ya, dengan mesin digital yang sudah diprogram sedemikian rupa, itu akan memiliki tingkat presisi yang sangat baik dan tentu murah, dan tata kelola pemerintahan yang bagus itu juga ditunjukkan dengan adanya transparansi, dan ini bisa dilakukan dengan mudah. Dan yang terpenting lagi dalam konteks sekarang ini, bahwa sistem pelayanan publik yang bagus itu ketika mampu menghadirkan dan melibatkan masyarakat di dalam proses menciptakan layanan yang benar-benar mereka sangat butuhkan. Karena itu dengan kondisi ini menjadi sebuah keniscayaan jika kemudian pemerintahan itu benar-benar ingin mengedepankan sistem pelayanan publiknya yang berkualitas. Nah, karena itu tiada jalan lain adalah bagaimana pemerintah itu mampu mentransformasi sistem pelayanan publik mereka dari cara-cara manual ke berbasis digital. Karena itu banyak ahli mendefinisikan pemerintahan berbasis digital itu sebagai pemerintahan yang menggunakan teknologi digital di dalam menyediakan layanan publik kepada masyarakatnya, sekaligus tentu untuk meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri dengan berupaya untuk terus melakukan upaya-upaya penyesuaian dan stabilitas pengelolaan berbagai sektor publik dan informasi yang mereka miliki. Penggunaan data dan informasi yang disesuaikan dengan kriteria tata kelola yang baik dengan mempertimbangkan segi agar supaya terjadi peningkatan efektivitas, penyediaan data yang mudah diakses oleh masyarakat, dan tentu mendorong adanya partisipasi publik. Nah, yang lain saya kira untuk kita soroti adalah apa maksud ya dari upaya mentransformasi atau mengembangkan layanan pemerintahan yang berbasis pada digital. Tentu maksud pertama dalam rangka untuk mendorong dan mereformasi penyelenggaraan pemerintahan serta untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik daripada berbasis manual ya. Maksud kedua adalah mempromosikan manajemen dan layanan birokrasi kepada masyarakat dalam rangka apa? Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik itu dengan menggunakan platform digital untuk mencapai tujuan pemerintahan digital ini. Tentu harus memanfaatkan dan mengelola data, termasuk sistem operasionalnya yang harus memastikan adanya tingkat keamanan, keefektifan, cepat terkoneksi, terbuka, dan transparan. Maksud yang ketiga adalah membuat tentu lebih nyaman bagi masyarakat untuk mengakses dan mengevaluasi bagaimana proses pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Karena itu tentu manfaat daripada adanya sistem pelayanan publik berbasis digital ini diharapkan akan menimbulkan kemudahan dan kepercayaan kepada masyarakat, harapan masyarakat terhadap pemerintah terkait dengan fungsi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik, dan tentu akan sekaligus membahagiakan masyarakat
karena sistem layanan selama ini mereka harapkan bisa lebih bagus, itu bisa dilaksanakan dan lebih murah gitu. Karena itu tujuan daripada penyediaan layanan yang berbasis digital ini itu harus memang mengedepankan prinsip inclusiveness ya, jadi tidak ada perbedaan status ya. Kesetaraan itu merupakan prinsip dasar di dalam pelayanan publik dan itu bisa dilakukan jika menggunakan digital. Yang kedua adalah bagaimana pelayanan publik selanjutnya itu memang betul-betul didesain sedemikian rupa dan menjadi skala prioritas akibat daripada bagaimana memahami dan merespon apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat atau yang sering disebut dengan serving people needs gitu. Nah, sistem pelayanan yang berbasis digital juga ini harus memang mengedepankan adanya proses akselerasi di dalam baik aspek kuantitas maupun kualitas di dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Yang tentu lebih penting lagi terkait dengan aspek efisiensi yaitu adanya saving cost ya, atau adanya biaya-biaya yang bisa ditabung dan penggunaan resources yang tidak terlalu banyak karena menggunakan basis digital. Nah, itu saya kira merupakan prinsip yang harus dipegang ketika ingin mentransformasi diri sistem pelayanan pemerintahan itu ke arah yang berbasis digital. Nah, seperti tema yang saya ungkapkan di awal tadi, ada 3 strategi pengembangan sistem pelayanan yang diberikan pemerintahan itu yang berbasis digital. Dengan prinsip tentu dengan layanan yang berbasis digital maka pemerintahan itu akan terbuka, terkoneksi lewat digital dan secara bersama-sama pemerintah dan masyarakat bisa menciptakan layanan-layanan yang betul-betul bernilai bagi masyarakat. Nah, adapun ketiga strategi tersebut, pertama yaitu bagaimana pemerintahan itu berupaya untuk mempromosikan ya birokrasi itu ke organisasi yang berbasis digital yang memungkinkan untuk memberikan layanan publik dengan berfokus pada kebutuhan publik. Jadi sekarang memang telah berubah orientasi yang dulunya jenis layanan yang diberikan itu semata-mata berfokus pada keinginan pemerintah. Tetapi dengan basis digital, dengan kemampuannya itu, maka pemerintah sudah wajib untuk melibatkan masyarakat di dalam pemilihan mengenai layanan yang publik apa yang paling prioritas dan penting bagi mereka untuk diselesaikan oleh pemerintah. Strategi kedua adalah mengembangkan dan mengintegrasikan platform digital sektor publik untuk meningkatkan efektivitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan layanan. Jadi bukan semata-mata kepemilikan alat-alat teknologi yang berbau digital, tetapi bagaimana alat-alat tersebut, ya, infrastruktur tersebut betul-betul diarahkan pada upaya untuk meningkatkan layanan publik dengan tidak lagi menggunakan cara-cara manual, tapi platformnya adalah digital. Strategi yang ketiga adalah mempromosikan aksesibilitas data dan informasi kepada masyarakat. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk cover apa yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang bagus, yaitu meningkatnya transparansi. Dan yang tak kalah pentingnya bahwa dengan pemanfaatan digital ini akan mendorong pemerintahan untuk senantiasa berinovasi, sehingga akan terjadi layanan-layanan yang semakin hari semakin berkualitas. Inilah yang ingin saya sampaikan secara singkat mengenai 3 strategi di dalam upaya mentransformasi sistem pelayanan publik yang diberikan pemerintah dari cara-cara yang manual ke cara-cara yang berbasis digital. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam reformasi birokrasi.